dalam program We Grow edisi ke-8, sebuah ruang belajar dan tumbuh bersama yang digagas sebagai bagian dari penguatan kompetensi SDM kita. Saya Okta, dari tim kerja OSDM. Fokus pekerjaan saya adalah di proses kesejahteraan dan imbal jasa pegawai. Bapak Ibu, jangan lupa di-input dan cek untuk jadwal dinasnya, serta monitoring absensinya di Smart, agar memudahkan OSDM dalam proses perhitungan remunerasi. Saya akan memandu acara kita selama kurang lebih 45 menit ke depan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu cuan tanpa drama. Bagaimana kita menyusun strategi keuangan pribadi, apa sih jenis dan pentingnya investasi, lalu cara kita dalam memilih investasi yang praktis, aman, dan tentunya tanpa harus ribet atau cemas. Semoga apa yang akan disampaikan nanti bisa menjadi inspirasi dan bekal untuk kita semua dalam mengelola keuangan dengan lebih baik. Acara akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. 30 menit pertama akan diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber kita. 15 menit berikutnya akan kita gunakan untuk sesi tanya-jawab interaktif. Untuk sesi WeGrow kita hari ini, kita akan bagi-bagi door prize menarik dari Bank BRI. Untuk persyaratannya adalah pertama, diutamakan bagi Bapak Ibu yang bertanya dengan raise hand atau open cam, dan pemenang akan diseleksi oleh tim Diklat. Telah hadir bersama kita narasumber inspiratif Ibu Nola Juasnita Bermawi SE, merupakan Direktur Perencanaan dan Keuangan, yang akan membimbing kita memahami konsep dan praktik cuan tanpa drama. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Ibu Nola untuk membawakan materinya. Untuk Ibu Nola Juasnita Bermawi SE, waktu dan layar disilahkan. Iya, terima kasih Mbak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, kita di minggu lalu, di topik yang terakhir yang saya bawakan, itu kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengatur keuangan kita ya teman-teman ya. Nah, saat itu, saat itu saya sudah sampaikan bahwa oke, nanti selanjutnya gimana caranya kita dari apa yang sudah kita atur itu kemudian bisa betul-betul terwujud ya. Jadi hari ini topik yang akan saya bawakan itu adalah cuan tanpa drama. Jadi teman-teman bisa mendapatkan investasi yang baik, tapi juga nggak usah ada drama yang ibaratnya drama ini yang merugikan kita semua. Ya. Jadi diskusi kita 30 menit ke depan ini, pertama-tama itu kita akan refreshment dulu. Ini refreshment kurang H ya. Refreshment dulu untuk di topik yang lalu itu seperti apa, supaya teman-teman bisa mengikuti alurnya dari seluruh diskusi kita pada pagi ini. Kemudian dari situ kita baru mengenal macam-macam investasi itu apa saja, dan bagaimana kita menilai risikonya dan keuntungannya, sehingga kita bisa pilih yang paling sesuai untuk kita. Jadi kalau kita ingat di topik yang terakhir, langkah memulai investasi itu dimulai dengan bagaimana kita melihat keuangan pribadi kita. Jadi berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita ya. Terus kemudian dari situ kita dapat istilahnya cash flow, berapa uang yang masuk, uang yang keluar, berapa utang kita yang harus dibayar. Dan juga saya sudah sampaikan bagaimana sih kita membuat anggaran itu. Ada metode 50 30 20, ada metode 40 20 40 30 20 10, dan ada metode 40 30 10 10 10. Dimana kalau yang paling gampang itu selalu saya bilang 50 30 20, 50-nya untuk pengeluaran rutin, 30-nya untuk apa yang kita inginkan, dan 20-nya untuk kita saving. Saving ini bisa bentuknya tabungan, bisa bentuknya investasi. Untuk apa investasinya? Kalau kita mau nabung, kita mau investasi untuk apa? Kita bisa untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang. Kemudian juga secara
singkat, juga sudah disampaikan terkait dengan investasi-investasi apa aja yang sesuai dengan risikonya, ya. Dan kalau kita mau mulai investasi itu nggak usah neko-neko, mulai aja dari yang sederhana dan terjangkau. Jadi jangan bilang nanti, oh itu cuman Bu Nola aja yang bisa investasi begitu. Enggak. Teman-teman juga udah bisa mulai dari yang sedikit-sedikit juga udah bisa mulai. Kemudian yang terakhir, jangan pernah apa artinya? Jangan pernah eh, tidak melakukan evaluasi atas apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kalau saya sampaikan di minggu lalu itu atau di topik yang terakhir itu, kalau misalnya pendapatan kita naik, bagaimana pengeluaran kita? Atau misalnya kita evaluasi lagi, pendapatan kita nggak naik, kita evaluasi lagi, kok kita nggak bisa-bisa sih nabung? Mungkin pengeluarannya itu kalau teman-teman apa namanya, kalau teman-teman lihat lagi mungkin ada yang nggak perlu sebenarnya, ya. Kalau teman-teman ingat di topik yang lalu aku sudah sampaikan, yang ngatur itu teman-teman sendiri, ya, yang menentukan bahwa ini perlu tidak perlu, ini bisa dikurangi, ini bisa ditambah, itu teman-teman sendiri gitu. Jadi kenapa kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita yang di 20% tadi atau di metode-metode yang lain itu ada yang 10%, ada yang 20, 30%, tergantung teman-teman ambil metode yang mana, karena kita harus menyiapkan masa depan dari keluarga kita atau kita sendiri. Misalnya teman-teman masih single, masih mau nambah sekolahnya S2 misalnya gitu, ya. Kalau untuk keluarga mungkin buat pendidikan anak atau pensiun, tapi kalau pensiun itu udah di sudah di atur oleh RSAB, ya. Terus kemudian untuk darurat, misalnya ada keperluan darurat, ya, kita nggak tahu apakah kita, kalau teman-teman nggak punya asuransi, ya berarti harus ada cadangan darurat, ya. Misalnya ada yang sakit atau memang ada keperluan lainnya. Terus selain itu adalah menambah sumber penghasilan pasif, di mana sumber penghasilan pasif ini adalah uang yang kita punya, itu kita letakkan di tempat yang bisa menghasilkan. Jadi kalau punya uang jangan didiemin aja. Jangan selalu di uang itu, kalau punya uang jangan akhir-akhirnya cuman untuk konsumtif saja, di mana saya udah terangkan itu semua di pertemuan kita sebelumnya. Kemudian meningkatkan rasa aman secara finansial. Saya ingat ada pertanyaan terkait financial freedom. Apa sih Bu financial freedom itu? Financial freedom itu ya kita merasa aman bahwa kita itu kalau ada apa-apa itu kita sudah ada uang yang kita sisihkan. Nah, ini sesuai dengan prinsip dasar investasi. Sisihkan, bukan sisakan. Jadi kalau disisihkan tuh memang dari awal sudah kita atur. Yang ini buat pengeluaran kita rutin, yang ini kita mau senang-senang, yang ini memang kita sisihkan gitu. Tapi kalau nggak ada, kalau misalnya yang nggak ada, ya kita balik lagi ke. Nah, jadi bukan disisakan. Mulai dari jumlah yang kecil, kalau kita mau investasi, nggak usah neko-neko mau langsung gede, aku mau untung gede, itu nggak usah. Jadi mulai dari yang kecil, coba dulu. Nanti sudah ada hasilnya, baru kita mulai lagi. Ya. Ini aku kasih tips sedikit nih di sini teman-teman. Kalau aku tuh suka bilang gini, kalau nasehatin orang ya, eh, kalau kita punya uang misalnya 1 juta, kita investasikan, dapat hasilnya nih, kan dapat bunga, dapat apapun ya, hasilnya yang kita dapat dari uang yang kita investasi, kita udah dapat nih 1 juta, ya. Nah, yang 1 juta kita dapat inilah baru kita boleh investasi lagi untuk yang misalnya sesuatu yang bisa memberikan hasil lebih besar. Kadang-kadang yang 1 juta modal awal itu saya bilang itu modal, itu saya simpan lagi di tabungan untuk dana darurat. Yang mana yang kita mainin investasinya? Yang dari 1 juta kita udah dapat tadi. Itu contoh ya. Jadi untuk mengatur bahwa kita itu masih melakukan yang tadi aku bilang, sisihkan, bukan sisakan.
Terus pahami tujuannya untuk apa, sehingga kalau kita paham, kita pasti akan melakukan ini secara konsisten. Nanti setelah di akhir apa yang saya sampaikan ini, teman-teman akan melihat berbagai macam investasi. Jangan investasi itu kita hanya beli satu aja. Jadi misalnya kita cuma investasi di saham, jangan hanya saham aja, tapi kita bagi-bagi resikonya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kalau memang kita mau melakukan investasi dengan apa yang resikonya tinggi, ya. Terus pahami betul resikonya. Itu tadi yang saya bilang, jangan diiming apa mudah diiming-imingi. Oh banyak sekarang tuh. Oh Anda berinvestasi, coba aja lihat sekarang. Mungkin teman-teman jarang lihat SMS ya. Tapi coba kalau lihat SMS banyak tuh masuk ke kita apa namanya investasi dengan keuntungan cepat aman ngomongnya begitu ya. Padahal itu belum tentu seperti itu gitu. Nah, apa saja sih jenis-jenis investasi itu? Eh, yang pertama adalah deposito. Deposito ini sebenarnya sarana tabungan, tapi kalau kita membuat deposito dengan tenor misalnya 12 bulan atau jangka panjang gitu ya, itu boleh disebut sebagai satu jenis investasi karena di dalam jangka panjang itu artinya kita uang kita akan kita tanamkan di dalam deposito walaupun keuntungannya dari deposito itu adalah bisa dicairkan sewaktu-waktu bila teman-teman memerlukannya. Ini sama-sama emas, emas juga gitu, jangka panjang. Kemudian ada reksadana, ada saham dan obligasi. Apa sih investasi emas itu? Jadi sekarang ini teman-teman membeli emas itu bisa secara fisik, kita bisa beli di Antam gitu ya, atau kita bisa juga beli secara digital. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu adalah dia apa namanya harganya itu akan sangat tinggi tapi di jangka waktu yang sangat panjang ya. Jadi seperti misalnya nyimpen emas kita perhiasan atau memang teman-teman ada yang sudah beli logam mulia Antam itu misalnya simpen aja. Jadi nggak usah diapa-apain, nggak usah dilihat-lihat gitu ya. Nah nanti dalam jangka waktu yang panjang itu nilainya akan naik. Jadi lebih aman dan stabil, gampang dijual kembali, tapi jangan cepat-cepat ya kalau emas ya teman-teman ya. Terus nilainya naik perlahan tapi pasti. Kalau saham, saham itu apa sih? Nah, kalau saham itu artinya kita membeli kepemilikan ya di suatu perusahaan. Jadi misalnya kita menjadi pemegang saham di BRI, di Telkom, artinya kita mempunyai kepemilikan terhadap BRI, Telkom misalnya gitu ya, apa mempunyai kepemilikannya sehingga kita nantinya pada saat keuntungan dari perusahaan tersebut meningkat, kita akan bisa mendapat bagian atau return dari saham yang naik itu. Hanya resikonya itu sangat tinggi kalau saham. Jadi kayak kalau kita naik roller coaster, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba turun, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba turun. Tapi resiko yang tinggi ini selalu dibarengi dengan potensi keuntungan yang tinggi. Ya. Nah, kemudian lain itu ada investasi reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana itu adalah suatu investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Ya, nanti manajer investasi ini yang akan membagi kemana uang kita itu akan diinvestasikan ke saham atau ke obligasi atau ke pasar uang. Ya, nah ini kalau analoginya sama dengan kalau kita ikut arisan dana kelola, semuanya ngumpulin ke situ, ke satu orang, ke PIC-nya, nanti PIC-nya inilah yang mau kemana dia uang ini mau ditanamkan, dia yang memilih mana yang paling menguntungkan di situ. Jadi kita terima hasil aja. Ya, jadi kita nggak usah repot-repot kalau reksadana itu. Ini sangat cocok buat teman-teman yang pemula dan bisa mulai dari nilai nominal yang kecil. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah obligasi. Obligasi ini sebenarnya mirip dengan saham, hanya kalau saham kepada perusahaan, kalau obligasi itu kita menginvestasikan atau meminjamkan uang
kepada pemerintah dan akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo. Misalnya kita beli yang tenornya 2 tahun, tenor tuh jangka waktu ya teman-teman. Tenornya 2 tahun, ada tenornya 4 tahun, kadang-kadang ada yang 6 tahun, ada yang sampai 10 tahun pun ada. Ya, yang 2 tahun pasti bunganya akan jauh lebih kecil daripada yang 10 tahun. Tapi kembali lagi, kita merasa aman nggak naruh uang 10 tahun gitu ya. Nah, kemudian ini pastinya lebih aman karena kita meminjamkan uang itu kepada pemerintah ya. Return bunganya tetap. Jadi nggak kayak misalnya saham. Kalau saham tuh kan kita bukan dari bunga ya, tapi dari jual beli sahamnya. Itu bisa nanti saham itu naik tinggi tapi bisa juga turun rendah gitu. Nah, kalau ini kita dapat bunga, jadi setiap bulan kita dapat. Kalau saham itu dia keuntungannya dapat dari jual beli. Kalau obligasi kita dapatnya dari apa namanya? Kita dapatnya dari bunganya gitu. Jadi kalau mau dapat penghasilan rutin ya belinya obligasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan jenis-jenis investasi itu bisa dilihat dari bagaimana pengelolaannya, bagaimana resiko, bagaimana imbal hasil, modal awal, jangka waktu, dan ini cocoknya buat siapa. Jadi kalau misalnya emas, kita lihat di sini antara emas, reksadana, saham, obligasi, kalau kita bandingkan pengelolaannya, yang bisa teman-teman kelola sendiri itu adalah emas, saham, dan obligasi. Namun kita lihat juga nih kalau mau mengelola sendiri, mana resiko yang rendah, kita pilih yang rendah. Yang rendah itu sekarang ini kalau untuk pemula yang baru mau mulai, itu yang bagus emas, reksadana, obligasi juga bisa beli sendiri ya. Nah, kalau saham, kalau belum paham benar nih saham, ya saya rasa kalau mau investasi lebih baik kita pilih yang risikonya rendah gitu ya. Kemudian imbal hasilnya yang mana nih? Nah, kembali lagi nih kepada tujuan tadi. Kalau tujuan itu kan ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya untuk jangka pendek ya mungkin teman-teman pilihnya reksadana gitu. Kenapa? Karena imbalannya sedang sampai tinggi gitu. Tapi kalau misalnya untuk apa misalnya untuk pendidikan anak ya kemarin ada yang tanya 10 tahun lebih dari 10 tahun 19 tahun apa ya kalau kemarin itu ada yang tanya itu mungkin bisa ambil yang menengah saja misalnya dengan emas atau dengan obligasi yang jangkanya panjang gitu ya jadi misalnya kita ambil yang 6 tahun yang 4 tahun kita 4 tahun kita beli lagi udah jatuh tempo misalnya obligasinya gitu ya modal awal tergantung dari teman-teman sendiri berapa punya dananya yang tadi kita sudah sisihkan itu berapa gitu. Kalau tergantung harga emas tuh sekarang mungkin udah berapa ya 1,9 kalau nggak salah saya 1,9 juta per gramnya. Kemudian saya lupa ya nanti mungkin selanjutnya bisa teman-teman BRI sampaikan. Kemudian ada rendah reksadana tuh bisa mulai dari 10.000 udah bisa. Ya obligasi kalau ori kita dari 1 juta udah bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman sisihkan nih ya, nabung nih tiap hari ini seperti yang di pertemuan kita sebelumnya saya bilang 1 hari nabung 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 misalnya. 1 bulan dapat berapa? 2 bulan dapat berapa? Kalau mau beli 1 bulan 1 juta ori kalau ada yang dijual ya, kalau lagi kebetulan ada yang dijual kita targetkan, kita atur sendiri tuh 1 bulan kita 1 hari itu kita asumsinya nabung berapa sih, jadi seminggu tuh kita berapa sih, nah itu yang namanya sisihkan gitu ya. Kemudian jangka waktunya kalau emas itu bagusnya buat kalau kita investasi menengah sampai panjang. Kemudian untuk reksadana jangka pendek sampai panjang, saham jangka panjang, dan obligasi menengah sampai panjang. Ya. Jadi ini kembali lagi ke tujuannya kita melakukan investasi. Tadi apa? Oh saya mau umroh 3 tahun lagi. Ya teman-teman lihat aja mana yang cocok di sini. Ya. Nah cocoknya kalau emas untuk siapa? Untuk pemula. Ya reksadana untuk siapa? Untuk pemula. Saham di sini ditulis investor berpengalaman. Jadi kalau teman-teman belum mempelajari bagaimana investasi saham ini,
untuk di awal, nanti boleh silahkan. Mau dicoba boleh. Nanti beli saham, dilihat. Tapi kalau saham saya pesan ya, harus dilihat itu sering-sering dilihat berapa harga sahamnya naik, berapa harga sahamnya sekarang udah berapa gitu ya. Dan jangan too greedy. Too greedy itu jangan terlalu rakus. Nih, intermezzo, saya ceritain pengalaman saya. Saya punya satu saham, ya. Kemudian saham ini dari harganya 4.000 sekian, itu naik menjadi 8.000 sekian. Pada saat 80.000 sekian, 8.000 sekian, saya udah dalam hati, aduh mau jual nggak ya. Ini keuntungannya udah sekian nih, udah cukup tinggi nih. Jual nggak ya? Harusnya saya jual nih, kayaknya nih. Nah gitu ya. Tapi sebenarnya jujur aja, aku tuh nggak punya pengetahuan kapan melihat grafik misalnya, oh ini kira-kira udah peaknya nih harga saham, jual sekarang gitu ya. Aku bilang masih naik lah, minggu depannya mulai turun sampai sekarang turun. Jadi masih untung sih, tapi kan waktu itu lebih gede ya. Kalau misalnya dijual waktu itu udah umroh deh gitu ya. Jadi ini hanya cerita aja pengalaman pribadi. Jadi kalau betapa saham itu nggak gampang, kita harus awasi dan kita harus punya pengetahuannya. Kemudian obligasi itu untuk yang konservatif atau moderat. Kalau teman-teman tanya, kalau Bu Nola sukanya yang mana? Kalau aku sukanya tiga ini sebenarnya aku diversifikasi, emas, reksadana, obligasi, tapi lebih banyak ke obligasi karena dia memberikan sesuatu yang jelas gitu. Nah, gimana sih cara kita berinvestasi sekarang ini ya teman-teman? Teman-teman gampang ya. Teman-teman sekarang ini bank mitra kita ada BRI, ada Mandiri. Teman-teman ada mungkin punya Brimo juga, punya apa nih, Livin juga ya. Dua-duanya menyediakan sarana untuk kita berinvestasi secara mudah ya. Jadi contohnya aku mulai dulu dari yang mandiri ya. Ini tanpa tanpa ini apapun ya, maksud apapun ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka Livin ya, itu teman-teman bisa, ini kursor aku kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Kelihatan ya? Nah, jadi kalau misalnya lihat Livin, ini ada produk Anda, nanti klik di sini, nanti dia akan masuk ke halaman produk. Di halaman produk itu nanti sebelah di atasnya tuh ada tabungan, ada deposito dan lain-lain. Terakhir tuh ada investasi. Investasinya diklik, teman-teman masuk ke halaman yang ini. Ya, nanti macam-macam tuh, ada surat berharga negara, ada reksadana gitu ya, terus ada saham ya. Nah nanti ada seperti ini reksadana. Nah semua produk gitu. Nah nanti bisa dibeli di sini nih, mulai dari 10.000 bisa dibeli di sini, bisa dicoba di sini gitu. BRI sama juga. BRI kalau kita lihat, kalau teman-teman buka Brimonya itu nanti ada investasi. Teman-teman klik investasinya, teman-teman masuk ke dalam halaman investasi. Ini nanti ada surat berharga negara, ada cicil emas, deposito, kemudian ini nanti teman BRI yang jelasin ya apa bedanya cicil emas dan emas di sini. Kemudian ada reksadana dan ada ini tabungan rencana kalau nggak salah saya ini. Jadi artinya sekarang itu teman-teman sudah mudah buat investasi. Jadi nggak ada tuh kayak dulu, oh bingung mau kemana, terus mau belinya sama siapa, beli apa, tinggal teman-teman lihat di sini. Tapi ingat, pilihannya itu tetapkan dulu apa yang sudah saya sampaikan di depan. Teman-teman apa tujuannya, jangka pendek atau jangka panjang, punya uangnya berapa, berani nanggung resikonya berapa gitu ya. Kalau mau coba lihat kita pemula atau enggak. Kalau pemula pilih sesuai yang tadi kita sudah yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin mulai dulu dari emas misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mulai dari emas, maka kita bisa coba nih di Brimo misalnya ini ada menu emasnya gitu ya. Nah, jadi untuk supaya jelasnya nih sekalian nih teman-teman gimana caranya belinya kalau untuk yang emas ini aku udah bawa nih Bu Yeni ya kalau nggak salah saya Bu Yeni dari
BRI yang akan coba menjelaskan di 5 menit ke depan itu bagaimana teman-teman membeli emasnya, terus kemudian apakah keuntungannya bisa dijual lagi atau enggak, gimana caranya gitu. Mungkin Bu Yeni silakan. Baik, Bu Nola, selamat pagi, Bu Nola. Bapak Ibu yang ada di Zoom pagi hari ini, perkenalkan saya dengan Yeni, Bapak Ibu. Saya dari Bank BRI, kebetulan saya dari cabang Daan Mogot yang kelola untuk Rumah Sakit Harapan Kita Ibu dan Anak, lalu RS Jantung juga ya, Bu Nola ya. Jadi ini inline sekali ya dari yang dipaparkan oleh Bu Nola pagi hari ini terkait investasi yang tidak apa ya, ribet dan gampang gitu ya Bapak Ibu. Jadi di Bank BRI itu kami punya aplikasi yang namanya Brimo. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya tabungan BRI pasti wajib untuk mendownload aplikasi kami yang namanya Brimo di handphone. Cara untuk investasi emas di Brimo ini adalah salah satu fitur Brimo ya Bu Nola sebenarnya. Selain ada 100 fitur sebenarnya di Brimo sendiri. Jadi gimana caranya untuk mulai investasi emas di Brimo? Bapak Ibu bisa mulai dengan buka rekening emas terlebih dahulu. Karena memang kami dengan Bank BRI dengan Pegadaian itu sudah satu holding. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan kadar emas atau kualitas emas yang dibeli melalui Brimo karena emasnya itu adalah emas antam 24 karat, jaminannya emas 24 karat. Lalu langkah-langkah awalnya nanti Bapak Ibu bisa buka rekening emasnya, ikutin langkah-langkah di Brimo, isi data dan sebagainya. Nanti tinggal pilih unit pegadaian yang terdekat, mungkin dekat rumah atau dekat kantornya Bapak Ibu, supaya nanti ke depannya saat Bapak Ibu mau mencetak fisik emasnya, itu bisa langsung ke kantor pegadaian terdekat yang Bapak Ibu pilih melalui Brimo. Eh, Mulai dari berapa untuk investasi emas melalui Brimo itu? Mulainya cukup ringan ya Bapak Ibu, mulai dari 10.000 pun juga bisa. Jadi setiap bulan mungkin yang tadi Bu Nola sampaikan ya, menyisihkan untuk berinvestasi, misalnya nggak harus yang banyak ya, misalnya mau beli, oh bulan ini ada mau investasi emas 2 gram dulu gitu ya Bu Nola ya. Nanti Itu yang bisa cicil kan langsung, ya Mbak? Itu ya kalau kita pilih cicil. yang cicil ya. Betul, cicil misalnya oh untuk bulan ini ada uang lebih di 3 juta atau 2 juta. Nah, itu bisa. Jadi mulai minimalnya 10.000 sih Bu Nola, dari 10.000 seperti itu. Jadi nanti kalau bulan oh nggak nunggu sampai 1 bulan mungkin ada rezeki lagi ya kan Bapak Ibu. Nah, bisa juga langsung dicicil lagi sampai nanti mungkin jumlah emasnya sudah sampai 10 gram, 20 gram, terus Bapak Ibu mau mau mencetak fisiknya, mau ambil fisiknya, itu bisa langsung ke uker Pegadaian terdekat. Atau mau dijual tanpa harus cetak fisik, itu juga bisa dijual. Jadi dicairkan lah istilahnya dicairkan. Itu di situ juga ada menu untuk pilih apa namanya jual atau buyback gitu, dicairkan. Itu langsung masuk nanti ke Dicairkannya rekening. setelah lunas, maksudnya setelah misalnya kita mencicil untuk 5 gram, let's say ya Mbak. Betul. Terus kan 10, 10, 10, 10 berapa gitu ya. Nah, kita bisa gadaikannya itu apakah setelah kita selesai mencicil 5 gram itu atau gimana? Oh, jadi kalau dalam bentuk tabungan emas kan ada nominal ya, Bu. Oh ya. Ya, dia kan belum bentuk dalam graman. Misalnya nilainya itu ada di 15 juta gitu kan. Nah, terus Bapak Ibu pengen, oh lagi ada butuh nih uang 5 juta. Nah, dari tabungan emas itu bisa sih dicairkan terlebih dahulu tanpa harus mencetak fisiknya di Pegadaian. Seperti itu, Bu Nola. Iya. Terus itu ya yang untuk investasi emas. Terus dia juga bisa transfer juga sesama pemilik tabungan emas, misalnya mau eh, kasih ke bapaknya apa transfer ke ibu misalnya gitu. Tapi si ibunya juga sudah punya tabungan emasnya di Brimo. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Itu untuk yang tabungan emas. Ini sih fitur yang sangat
salah satu fitur unggulan kami di Brimo. Selain ada beberapa banyak fitur lain, misalnya mau apa namanya pembelian yang tadi terkait investasi yang lain ya, Bu Nola, seperti reksadana, obligasi, nah itu juga ngelink juga ke Brimo kami. Memang nanti Bapak Ibu harus memiliki rekening FDN terlebih dahulu, seperti itu. Saat ini harga emas di Brimo itu 1,8 ya per gramnya. Memang masih fluktuatif ya harga emasnya. Tapi ya yang seperti disampaikan Bu Nola tadi di depan, memang kalau untuk emas ini kan investasi untuk jangka panjang ya Bapak Ibu. Untuk saat ini mungkin apa 1,8 kita kan tidak tahu ya 5-10 tahun lagi ke depan itu harganya berapa. Kayak mungkin 5 tahun yang lalu kan harga emas sih juga seperti sekarang ya Bu Nola di 1 juta kayaknya waktu kemarin ya. Iya, iya. Nah sekarang udah tembus sampai kemarin malah Iya. tembus sampai 2 juta gitu. Jadi mungkin buat teman-teman ya, kalau nggak salah Pak, saya di pertemuan kita yang terakhir itu, apakah saya sudah pernah sampaikan apa belum ya. Jadi ini sebagai contoh ya, karena saya termasuk orang yang senang investasi di emas. Di tahun 2022 kalau nggak salah, atau 2000 ya sekitar 2001-2022 itu harga emas masih sekitar 900-an ribu ya, Mbak Yeni, kalau kita ingat waktu itu. Betul. Ya, nah itu di dalam 5 tahun, nggak sampai 5 tahun, berarti kalau 2021 yang sekitar 4 tahun, 22 gitu ya, itu sekitar 4 tahunan, 3 tahunan, harga emas itu sudah 1.900.000 waktu Betul. tahun itu 2.900. Jadi teman-teman bisa bayangkan naiknya sudah 2 kali gitu. Betul. Itu kenapa Betul. aku sangat sangat menyarankan untuk pemula ya belilah emas ini gitu ya. Jadi kalau untuk tujuan jangka pendek ya itu bisa dilakukan ini, atau sesuatu yang pokoknya teman-teman mau invest aja gitu. Nanti bisa dijual kok kalau teman-teman mau pindah ke obligasi atau apa. Nah, gitu ya Bu Yani ya, benar ya? Iya, betul. Jadi memang nggak semuanya memang harus di investasi di emas ya, karena kan memang ada prinsip juga ya Bu Nola ya, tidak menaruh telur dalam satu keranjang gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, selain ada investasi emas juga di Brimo, ini khusus nih Bu Nola, kami dari Bank BRI baru per Agustus ini akan bikin program khusus untuk Rumah Sakit Harapan Kita, anak dan Bunda, terus Rumah Sakit Jantung juga. Itu ada program tabungan Bu Nola. Jadi setiap nanti yang sudah punya rekening tabungan BRI ataupun belum, di kami ada produk khusus atau special rate. Britamanya namanya Britama Bisnis dengan suku bunganya sampai dengan 3,75. Itu setara dengan deposito 1 bulan. Dengan saldo minimal 1 miliar, itu sudah dapat suku bunga 3,75% per tahun. Jadi kalau dikalkulasikan dapatnya bunganya sebulannya berapa, kurang lebih itu setelah dipotong pajak ya Bu Nola itu di 2,6. Jadi mungkin kalau kalau misalnya Bapak Ibu sama ini mungkin ada yang punya deposito gitu kan. Kalau deposito kan di hold gitu ya Bu Nola ya. Nah, kalau ini tidak kami blokir, jadi dananya stay aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau ada nabung terus besok mau pakai, nah misalnya dalam jangka waktu misalnya 5 hari stay di BRI, tetap akan dikenakan bunga 3,75% untuk 5 harinya. Terus nanti besok ada nambah lagi seperti itu. Nah, programnya khususnya kelebihannya lagi apa? Jadi kalau Bapak Ibu buka tabungan BRI saldo sampai dengan 1 miliar, itu dapat cashback dari kami 1 juta tanpa diundi. Seperti itu Bu Nola. Terus berhak juga mengikuti undian voucher jalan-jalan ke luar negeri minimal saldo 500 juta. Seperti itu. Nah, ini nanti akan kami undi di akhir, rencananya akan kami undi di akhir September Bu Nola. Jadi nanti kami lihat, mungkin izin nanti Bu Nola saya akan mensosialisasikan lagi nanti kalau yang terkait program ini. Ini sekilas aja sih. Iya. Tapi aku mau nanya nih, pemenangnya dua orang buat RSAB aja atau gimana nih? RSAB sama RS jantung. Oh, sama jantung ya. Jadi teman-teman
apa namanya, punya kans 50% jantung, 50% betul. ini dari sekian Betul. orang Heeh. ya. Ya, tapi dalam Ya, bentuk oke. voucher ya Bu Nola. Jadi nanti kalau voucher itu kan bisa nanti dia mau kemana bisa berdua atau sendiri kan Ya, untuk vouchernya. ya, Mm-mm. Seperti itu. ya. Jadi eh, eh, kelihatannya cukup ya yang disampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan terkait cicil emas ini atau beli emas? Oh ya, saya tanya. Tadi Ada cicil yang emas chat ya? sama beli emas bedanya apa di situ? Oh, sama sih Bu Nola, cicil emas itu Cuman yang maksudnya satu cicilan, yang satu beli langsung gitu ya. jadi istilahnya itu cicil emas itu mungkin ada yang mau saat ini mungkin uangnya cukup langsung beli 5 gram gitu kan ya, enggak monggo silakan. Tapi ada juga yang orang yang oh ini yang tersisi uangnya bulan ini hanya di 4 juta kan. Oh mungkin nggak dapat sampai 5 gram, berarti dia cuma nanti akan dikalkulasikan by sistem di Brimo itu dia dapatnya 4 sekian seperti itu. Oke, Eh, oke, jadi kalau tinggal gitu tinggal Bu nextnya Yeni. tinggal dia penuhin lagi untuk mencapai berapa kemungkinan Ya, dia ya, menabungnya seperti itu sih Bu Nola. ya. Oke, Hmm. kalau gitu terima kasih Bu Yeni Terima kasih atas banyak Bu Nola. keterangannya ya. Jadi Baik. teman-teman semua, tadi teman-teman sudah melihat ya. Jadi tadi bagaimana kita cara gampang nih beli emas ya, bisa pakai dari Brimo, bisa beli langsung, bisa dicicil, bisa ditransfer, bisa langsung dijual ya. Dengan syarat-syaratnya seperti apa itu juga sudah disampaikan. Kemudian juga ada satu lagi bahwa tadi kita bisa punya alternatif kalau dari deposito kita bisa taruh deposito, lihatlah bunganya deposito berapa, terus kemudian kalau di di Britama bisnis ini bunganya juga berapa ya, sama-sama kita bisa taruh uangnya. Tapi kalau deposito itu kan karena ada tenornya, kalau kita cairkan dia kena penalti, jadi itu lebih kalau kita mau melakukan investasi itu ngejaga dirinya lebih bagus. Tapi kalau teman-teman mau mencari bunga yang lebih besar silahkan ya. Jadi itu sebagai alternatif gitu. Terima kasih Bu Yeni atas keterangannya. Saya akan lanjutkan dengan presentasi saya. Terima kasih Bu Yeni sama BRI. Salam buat Pak Rizky ya. Terima kasih Bu Nola. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman semua, gimana sih supaya kita aman berinvestasi? Jadi tadi yang pertama itu sebenarnya kita udah lihat ya, bagaimana resiko kita ya, resiko mana yang teman-teman mau pilih gitu ya. Kemudian waspadai investasi bodong. Habis ini nanti saya cerita apa sih investasi bodong itu ya. Terus jangan tergiur influencer tanpa riset. Mungkin banyak misalnya entah di TikTok, entah di mana saya nggak tahu ya. Saya artinya sekarang medsos itu banyak sekali ya. Nah, terus kemudian nanti juga di SMS, di WhatsApp masuklah segala macam. Itu jangan terburu-buru. Oh, ini tinggi nih kata Bu Nola, kita mesti investasi nih yang 20%-nya nih, katanya gitu. Tapi ya nggak gitu juga gitu, nggak segala kita beli, harus hati-hati, harus dicek dulu ya. Dan investasi itu bukan sesuatu yang kita eh, langsung kita dapatkan hasilnya, enggak gitu. Itu investasi itu seperti maraton di mana kita memang sesuatu yang kita rencanakan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Bukan saat ini saya mau dapat duit langsung segini, enggak gitu ya. Nah, investasi bodong ya, investasi bodong itu apa? Gimana teman-teman eh, artinya apa ya? Tanda-tandanya tuh apa sih gitu ya? Kalau dia keuntungannya itu udah amazingly besarnya gitu ya, jadi sangat besar. Oh 30% per bulan, 60% per bulan. Teman-teman dia bilang 30% aja teman-teman harus sudah curiga gitu ya. 30% per bulan aja, saham aja tuh 20% sekian gitu. 30% per bulan saham itu juga jarang. Dan itu juga jangka waktunya nggak jangka waktu besok terus tiba-tiba naik sahamnya. Bisa setahun kemudian baru naik gitu. Jadi kok dalam 2 bulan, dalam 3 bulan, 30%, udah deh lupain aja. Langsung inget Bu Nola bilang jangan gitu ya. Terus kemudian tanpa resiko, dia bilangnya nggak ada resikonya ini, aman, aman, aman. Kalau dia udah yakinnya aman, 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 ya udah deh, mesti curiga, ya. Curiga itu artinya apa? Kita cek dulu, ya. Terus tidak transparan dalam penggunaan dana.
Jadi gini teman-teman, dulu pernah nih ada yang nawarin aku tuh zamannya Bitcoin atau apa gitu. Ayo kita investasi Bitcoin gini-gini, ini keuntungannya besar dalam sekian, bukan Bitcoin, sorry. Itu beli falas apa gimana ya, aku lupa gitu ya. Nah, tapi ini kita tuh ini kita dalam sekian ini nanti kejual kita dapat keuntungannya sekian. Kita dapat keuntungan ya. Kata kuncinya adalah kita dapat keuntungan. Gimana saya ngecek ini investasinya benar apa enggak? Saya tanya, saya bilang gini, bayar pajak dari keuntungannya gimana? Gitu. Dijawab, oh ini untuk pajak ini belum ada aturannya. Artinya teman-teman, dengan aku ngecek kayak gitu, itu udah ketahuan bahwa ini bukan sesuatu investasi yang resmi. Itu resikonya adalah kalau di freeze oleh pemerintah, dan ternyata benar setelah 6 bulan ini di freeze sama pemerintah. Nah, orang-orang yang uangnya sudah ketanam di situ nggak bisa diminta lagi kalau di freeze sama pemerintah gitu. Ya, jadi coba tanya kalau itu salah satu yang tadi saya sampaikan itu bayar pajaknya gimana kalau dari keuntungan. Kalau kita beli saham, beli obligasi pada saat uh, keuntungan itu masuk ke kita, itu udah dipotong pajaknya, ya. Nah, terus kemudian tidak memiliki izin dari OJK dan juga tidak memiliki website atau alamat kantor resmi. Jadi cek aja kan sekarang website apa gitu kan gampang ya teman-teman akses dari iPhone-nya gitu, dari Samsung-nya atau dari handphone-nya lah ya gitu ya. Jadi tinggal dicek ada apa enggak websitenya. Kalau dia bagus dia pasti punya website. Ada nggak alamat kantor resminya dicari. Kalau perlu tuh Google Map juga udah bisa dilihat tuh kan ya yang 360 derajatnya. Ada nggak sih tulisannya kantornya di situ gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Yang janji investasi tinggi dalam waktu singkat. Dari 10 juta menjadi 15 juta dalam 2 minggu. Nggak mungkin lah gitu ya. Peternakan bebek. Ini kayak lucu ya, peternakan bebek. Tapi banyak loh. Aku juga ini sampai browsing ya. Kenapa peternakan bebek sih gitu? Karena ternyata peternakan bebek itu bebek petelur bisa menghasilkan telur dari usia 5 sampai 6 bulan. Bebek pedaging yang bisa dipanen dalam waktu relatif singkat 2 sampai 3 bulan. Jadi rupanya cepat gitu ya kalau peternakan bebek itu dibanding sama ayam, dan bebek itu eh, tidak seperti ayam yang sangat rentan dengan penyakit. Jadi bebek itu lebih kuat gitu. Jadi hasilnya lebih bagus. Itu sering loh itu bilang kita nanti investasi di bebek, nanti di ikan, entah apa lagi gitu-gitu. Ini cepat untungnya dalam 2 minggu. Saya bohong, bohong, ya. Kemudian ada lagi skema ponzi atau arisan berantai, ya. Jadi artinya teman-teman ngumpulin uang, nanti misalnya aku bilang A kumpulin uang sama saya sekian, B kumpulin gitu, ya. Nanti dalam 2 minggu udah bisa mendapatkan uangnya balik dengan bunga sekian gitu. Tapi dibayarnya itu bukan dari seperti reksadana, manajer investasi, dia tanamkan di investasi macam-macam, mau di saham, mau di pasar uang misalnya gitu, kemudian dapat hasilnya dari situ. Nggak gitu. Tapi keuntungannya itu didapat dari anggota baru. Jadi dia kan sementara dia udah narik kita, dia dapat dari lagi anggota baru. Nah, uang anggota baru itulah yang dibayarkan ke teman-teman. Gitu caranya dia. Jadi hati-hati ya. Kemudian tidak punya izin OJK, itu tadi saya sudah sampaikan. Kemudian ada lagi robot trading atau forex palsu. Jadi ini nih kalau nggak salah aku nih yang aku tadi ceritain yang robot trading ini nih, yang forex palsu ini. Jadi auto profit, kita tanam uangnya di situ, kita masukkan, terus nanti dia akan investasikan kemana nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Terus kemudian juga ada kripto ilegal. Jadi kalau kripto ini teman-teman misalnya ada juga yang namanya sekarang tuh lagi happening ya, kita investasi di kripto, itu bisa dicek di platform resmi di Bapepti ya. Bagaimana kita ngeceknya nih yang tadi nggak ada izin OJK ya, jadi bisa dicek di website ya, di website OJK nanti pakai fitur investor alert portal ya, kemudian nanti bisa dicek di dalam situ ya. Untuk izin OJK nanti bisa lihat di
menu konsumen, kemudian masuk ke waspada investasi. Sehingga di situ nanti teman-teman bisa cek tuh dia punya izin resmi atas usahanya atau terdaftar resmi atau tidak gitu ya. Kemudian ada juga melalui SWI atau Satgas Waspada Investasi ya. Jadi ini juga bisa dicek di situ. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman cek dulu ya. Kan katanya cuan tanpa drama. Kalau nggak dicek dulu jadi drama dia ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dari apa yang sudah saya sampaikan mulai dari sekarang sekecil apapun. Tadi udah dijelaskan oleh teman dari BRI gampang kalau mau mulai ya. Kemudian pilih yang sesuai dengan pendapatan, sesuai apa yang kita sisihkan, sesuai dengan resiko yang sanggup kita tahan gitu ya. Terus sesuai dengan tujuannya kita mau apa investasi. Edukasi diri terus, jangan takut belajar, baca gimana sih kita mau saham apa segala macam gitu ya. Itu banyak sekarang di website teman-teman itu gampang sekali mendapatkan informasi gitu ya. Atau kalau ada yang sudah dari yang teman-teman di sini ada yang sudah melakukan ya belajar sama temannya juga boleh gitu ya. Dan kita harus konsisten ya. Konsisten itu lebih penting daripada besar kecilnya investasi. Kita bisa melakukan kayak tadi cicil dulu, cicil konsisten kita tiap ada uang kita konsisten kita lakukan investasi itu. Jadi bukan berarti bahwa kita harus sekali beli udah, tapi kita nggak konsisten ya percuma aja gitu ya, hasilnya nggak akan kita dapat. Teman-teman, mulai dari mana teman-teman berada sekarang, gunakan apa yang teman-teman punya dan lakukan apa yang teman-teman bisa. Ya, oke, mungkin itu topik yang saya bawakan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nola dan Ibu Yeni atas penyampaian materi yang sangat menarik dan insightful. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, tanya jawab interaktif. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan untuk bisa raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Diingatkan kembali untuk persyaratan door prize diutamakan bagi Bapak Ibu yang bertanya dengan raise hand dan open cam. Ya, Sudah ada silakan Mbak pertanyaan? Cynthia Eksanti. Silakan Mbak Cynthia untuk memperkenalkan diri. Bisa open cam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open cam Mbak, Ibu. bisa open cam nggak Mbak Cynthia? Baik. Siap Bu. Nggak dapat nanti door prize-nya. Baik. Izin Bu mau menanyakan terkait materi hari ini mengenai investasi. Yang mau saya tanyakan berapa besaran atau banyaknya investasi yang harus kita simpan Bu sehingga pada saat nanti kita pensiun atau kita sudah tidak bekerja lagi itu kebutuhan dan gaya hidup kita yang saat ini kita terima tidak berubah. Terus yang kedua Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai cryptocurrency yang saat ini sedang marak? Itu apakah termasuk menjadi salah satu investasi yang baik untuk di Indonesia gitu ya Bu? Terima kasih. Ya. Oke. Ini saya jawab yang kedua dulu ya. Saya jawab yang kedua dulu terkait dengan kripto. Jujur aja, kalau misalnya ditanya gini, kalau sepanjang tadi kriptonya resmi yang di kita sudah cek di Bapepti tadi itu tidak apa-apa ya. Tapi karena saya bukan pemain atau artinya saya belum pernah melakukan atau melakukan investasi melalui kripto. Jadi teman-teman itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kita tuh tipe risk taker-nya seperti apa gitu. Aku kalau udah terkait dengan investasi, aku nggak terlalu risk taker orangnya terus terang gitu ya. Nah jadi untuk kripto ini memang lagi marak. Sepanjang sebenarnya semuanya sama, mau saham, mau investasi apapun gitu ya. Kalau misalnya investasi bebek pun ya.
Kalau dia terdaftar gitu ya, ada yang tadi dibilang ada izin resmi terdaftar dan lain-lain, ya itu fine-fine aja gitu. Jadi kalau misalnya seperti kripto, ya kalau misalnya sedang marak sekarang memang itu resmi dan itu apa namanya seperti yang tadi clue-cluenya yang untuk kita cek dia terdaftar, dia punya website, dia punya ini resmi, ya kalau mau dicoba silahkan. Tapi selalu kalau coba itu mulailah dari yang kecil-kecil dulu, jangan langsung kita investasi yang besar gitu ya. Nah, terus kemudian kalau untuk yang eh, pensiun, eh, untuk yang pensiun itu begini, itu ada di langkah-langkah yang kita membuat anggaran yang di topik minggu lalu. Jadi itu kan ada berbagai macam budget rules ya di situ ya. Jadi ada yang artinya tipenya 40, 30, 20, 10 gitu ya. Nah, itu nanti dari pendapatan kita itu ya 10%-nya kita sisihkan untuk pensiun kita misalnya gitu ya. Kita ambil yang 40, 30, 20, 10 misalnya 10% itu atau 5%-nya kita sisihkan buat kita. Nah, sebenarnya itu ada hitungannya sih Mbak ya. Jadi hitungannya itu ya kita mesti lihat berapa sih kita nanti di waktu kita pensiun misalnya 20 tahun lagi misalnya atau 10 tahun lagi itu kita mau dapat penghasilan berapa per bulannya. Jadi berapa yang kita harus sisihkan. Ya kita nanti hitung berapa uang itu, kemudian nanti uang itu nanti kita bagi aja rata dengan berapa tahun yang kita perlu sisihkan, berarti kita per bulannya harus menyisihkan berapa. Ya, itu gampangnya seperti itu ya untuk pensiun kita. Nah, nanti dari yang itu kan nanti kita investasikan tuh, kita bisa beli apa namanya beli sarana-sarana atau bukan sarana ya, istilahnya jenis-jenis investasi yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Mungkin itu Mbak ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan. Silakan, ada lagi yang ingin raise hand atau yang di kolom chat bisa open mic. Baik, ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Ibu Nola. Boleh saya bantu? Dari Dr. Aryani, apakah ada ongkos cetak? Sudah dijawab oleh tim Bank BRI. Kemudian dari Dr. Endah Citra Resmi, apakah ada tips cara memilih manajer investasi untuk reksadana? Silahkan Ibu Nola. Iya, jadi kalau saran saya, kalau tips memilih manajer investasi untuk reksadana itu, pilihlah yang berdampingan sama bank, bekerja sama dengan bank, karena itu udah pasti adalah manajer investasi yang bagus. Mbak Yeni masih ada ya? Sih Bu. Ya, kalau BRI ini kalau di Mandiri saya tahu ada Mandiri Investment kalau nggak salah saya namanya ya. Tapi kalau BRI apa ya namanya Mbak Yeni? Kalau di kami divisi Wealth Management Bu yang menghandle untuk terkait investasi reksadana. Jadi memang ada nanti izin menjawab ya Bu Nola ya. Ya, silakan. Pertanyaan ini dari Dr. Endah ya. Ya. Jadi untuk di BRI nanti ada staf sendiri Ibu terkait untuk investasi, pembelian reksadana, obligasi maupun SBR dan FR gitu. Jadi ada beberapa macam sebenarnya investasi ya kan. Nah, kalau di kami itu melalui staf khusus namanya Priority Banking seperti itu. Itu nanti. Jadi ada divisi khusus sih, Bu Nola. Ya. Jadi kalau anak perusahaannya nggak ada ya? Anak perusahaannya ada Bu, reksadananya kan kita pakai Bright ya. Oh ya, iya, oke, iya aku ingat sekarang. Bright. Ya, betul. Jadi gini, Bu Endah. Jadi tips pertama itu adalah bukan tips pertama. Tipsnya adalah sekarang ini
bank-bank itu biasanya mempunyai manajer investasi masing-masing. Jadi kalau mau yang aman, pilihlah apa bank Bu Endah, kemudian bilang aja kita mau ketemu dengan manajer investasinya. Kalau di Mandiri itu namanya Mandiri, MMI Mandiri, aku lupa ya singkatannya MMI, tapi kalau BRI itu ada Bright gitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan melalui mereka kalau kita melakukan ini. Paling enggak ngomong aja sama orang banknya, saya mau beli reksadana nih, boleh nggak dicariin manajer investasi gitu ya. Oke, nextnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Mary. Harga emas kan fluktuasi. Apakah kalau kita misalnya sudah memilih 10 gram dalam jangka waktu tertentu, apakah kita terikat harganya flat selama jangka waktu itu? Ya, Bu, silakan Bu Yani. Izin menjawab ya Bu Hmm. Nola. Untuk harga emas kan memang fluktuasi ya Bu Mary ya. Jadi kalau harga emasnya itu akan mengikuti harga pasar saat ini. Jadi saat ini misalnya beli di angka 1 per gram ya 1,8 ya, nanti jangka waktu tertentu atau beberapa tahun ke depan ya akan mengikuti di harga emas yang saat ini ada gitu. Jadi tidak tidak apa ya, tidak flat harganya. Kalau kan kalau emas kan tidak flat ya harganya, mengikuti Ya, harga jadi harga pasar. jadi bukan itu maksudnya, gini, saya ngerti pertanyaannya. Jadi pada saat kita deal pertama, harganya deal sesuai dengan deal pertama kan. Jadi artinya pada Oh, saat kita membeli pertama ya harganya segitu kan ya. iya betul. Ya. Segitu Nah, aja. ya. Jadi tapi harga jualnya mengikuti harga pasar kan gitu ya. Betul, betul. Itu mungkin bisa menjawab tuh Dokter Mer. Jadi kalau kita membelinya pada saat kita mulai menyicil, itu akan mengikuti pada saat kita membeli. Membeli. Ya, menentukan bahwa kita ini. Tapi pada saat kita menjual, itu tidak flat. Menjual mengikuti harga pasar. Jadi misalnya Dokter Mer melihat harga emas, oh lagi naik nih, kebetulan ada butuh, mau jual, itu akan mengikuti harga pasar. Gitu. Ya. Di sini mungkin maksud mencicil beli kali Bu, bukan misalnya oh mau beli 10 gram terus dicicil, bukan seperti itu. Jadi kayak cicilnya tuh misalnya ada uang berapa, nah dicicil beli dulu Oh 10 ya, gram ya misalnya. kalau Seperti cicilnya itu iya. sih. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Dokter Mer. Bu Okta, kita ke Bu Pradita dulu nih. Iya, silakan Bu Pradita, perkenalkan nama dan unit kerjanya. Halo, selamat pagi, Bu. Apakah suara saya terdengar? Kecil banget, Mbak. Kecil ya? Kecil? Bentar ya. Masih kecil kah, Bu? Iya, dicoba deh. Masih. Coba saya nggak pakai headset ya, saya. Hah? Di komputer siapa? Saya pindah komputer dulu ya, Bu. Nggak apa-apa, teriak gitu aja, Mbak. Tuh, udah kedengeran. Oh, Iya, tapi teriak ya. Saya dari WLP, Bu. Saya Pradita. Saya izin bertanya juga terkait emas. Karena setahu saya emas itu ada yang bilang dia itu bukan nilai investasi, tapi lebih sebagai penjaga mata uang kemampuannya gitu. Tahu saya kan kalau misalnya investasi itu kan harus ada kayak keuntungan yang kembali ke kita gitu kan. Misalnya kita beli 5.000, baliknya 10.000 gitu. Kalau misalnya memang emas itu sebagai uh, bentuk investasi, kira-kira baiknya minimal jangka waktu untuk menyimpan emas itu berapa ya Bu, untuk bisa baliknya tuh bisa 100% lah, pengennya kayak gitu. Oke, kayak gitu aja sih Bu. Kasih. Ya, jadi gini, Mbak, panggilan Mbak Dita ya kalau nggak salah aku ya. Jadi gini Mbak, itu dua hal yang berbeda antara dia penjaga mata uang dengan dia untuk kita lakukan investasi. Ya, memang ada itu nanti kalau mau dia sebagai penjaga mata uang itu artinya kalau kita Mbak mau tahu nanti boleh ngobrol sama aku ya. Jadi memang itu artinya kayak kalau di Amerika Fed misalnya gitu ya, Badan Keuangan Amerika itu dia memang memaintain sekian banyak emas gitu untuk menjaga mata uangnya dia gitu ya. Tapi emas sebagai investasi itu adalah hal yang berbeda ya. Jadi nggak ada kaitannya emas dengan penjaga mata uang gitu untuk yang
investasi itu gitu ya. Nah, terus yang kedua, baiknya berapa sih? Berapa tahun sih gitu. Nah, tadi saya udah kasih contoh nih ya dari pengalaman pribadi. Jadi artinya memang ini bukan sesuatu yang ya kira-kira gitu ya. Jadi di tahun let's say tahun 2022, 2021, 2022 nilai emas itu 900 ya. 900.000 per gram. Sekarang udah 1,8 ya Bu Yeni ya. Tadi kan Bu Yeni bilang ya, kalau nggak salah sempat naik sampai 1,9. Mungkin sekarang udah Betul. turun lagi Iya, 1,8. Ya. 1,8. Nah, itu berarti kan di dalam 4 tahun let's say ya, itu sudah naik 100% kan Mbak Dita? Ya, sudah 2 kalinya. Jadi artinya modal Mbak Dita itu udah balik gitu. Ya. Nah, jadi memang ini bukan saya dari pertemuan kita yang lalu itu juga sudah menyampaikan emas itu bukan buat dibeli sekarang dijual. Itu kalau kita lihat trennya emas itu kalau dia dalam jangka pendek dia gini. Tapi gini-gininya tuh naik. Jadi trennya dalam jangka panjang pasti naik. Tapi dia di dalam sini kalau per bulannya tuh turun naik gitu. Ya. Nah, jadi boleh dibilang, makanya tadi di slide saya juga menyampaikan bahwa dia itu antara jangka menengah. Jadi misalnya kita antara 3 sampai 5 tahun lah, gitu kira-kira. Ya. Tapi kalau dari pengalaman pribadi, dalam 4 tahun dia udah 100% naiknya. Gitu ya. Jadi kalau mau beli emas itu jangan sampai kita sesuatu yang kita mau investasikan jangka pendek. Kecuali kita memang butuh ya silakan aja dijual uang duitnya sendiri, emasnya sendiri ya. Gitu. Oh, oke Bu, izin baiknya emasnya tuh emas yang murni antam atau emas perhiasan ya, karena ini saya pernah pengalaman juga terkait jual emas yang bentuknya perhiasan itu setelah dijual itu dia hanya mengikuti harga belinya bukan dari harga saat itu. Gitu. Tapi ada juga toko lain itu saya jual emasnya bentuknya perhiasan juga tapi dia mengikuti harga harga nilai saat itu jualnya emas gitu. Jadi sebaiknya bentuk emasnya seperti apa gitu Bu. Namanya jual emas, kalau gue udah kayak toko emas nih. Namanya jual emas itu pasti akan mengikuti harga pasar. Semua investasi yang kita lakukan, baik dia reksadana, baik dia saham, baik dia emas, baik dia obligasi, ya teman-teman ini mungkin aku belum sampaikan ya. Jadi kayak obligasi, dia jangka waktunya 10 tahun, ya. Misalnya kita ambil obligasi 2 tahun. Pada saat dia jatuh tempo, misalnya teman-teman investasi 1 juta, pada saat jatuh tempo setelah 2 tahun, itu uang kita akan kembali sama 2 juta. 1 juta ya dalam 2 tahun. Tapi kita per bulannya itu di dalam 2 tahun itu per bulannya kita sudah mendapatkan bunganya atau kuponnya ya. Nah, tapi kalau teman-teman tiba-tiba perlu uang nih 1 jutanya, dalam setahun teman-teman udah harus jual nih karena perlu. Itu harganya akan mengikuti harga pasar. Ya, bisa jadi obligasi ini nantinya bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih tinggi, tergantung harga pasar. Emas juga gitu. Belinya misalnya kita kayak saya bilang tadi, misalnya kita beli 1 juta, tiba-tiba di dalam setahun perlu, ya dia pasti akan mengikuti harga pasar, bisa lebih rendah dari 1 juta, bisa lebih tinggi dari 1 juta. Saham juga begitu sama, ya. Jadi semua bentuk investasi itu begitu, ya Mbak Dita ya, gitu. Jadi makanya selalu dibilang nggak ada yang namanya investasi itu di dalam jangka pendek nggak ada, ya. Tapi kalau mau jangka pendek, teman-teman menabunglah. Tadi ada tabungan dengan bunga yang bagus, taruhlah di deposito gitu. Ya, itu perbedaannya gitu. Karena kalau deposito dan lain-lain ya uang kita sendiri akan tetap ada nilainya segitu, ya. Makanya harus direncanakan secara baik-baik. Makanya dari awal selalu saya mulai dari bagaimana membagi berapa pengeluaran rutin kita, berapa utang kita yang harus dibayar, seberapa kita mau seneng-seneng tiap bulannya, berapa yang kita sisihkan gitu. Ya, Mbak Dita ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Bu, terima kasih. Iya, oke.
Ada lagi ada lagi nih. Ada lagi Ibu Iya, Atik. ya. Silakan Ibu Atik untuk perkenalkan nama dan unit kerjanya. Masih di mute kayaknya Bu Atik. Minta Baik, tolong untuk host. baik. Selamat pagi, Bu Nola. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya sangat senang sekali ada kajian-kajian ekonomi seperti ini karena dahulu tidak pernah ada. Namun mungkin ini sangat kurang untuk kami-kami yang memang sebetulnya jarang bukan orang ekonomi gitu ya, ngerasa kayaknya nggak penting gitu tahu hal-hal yang kayak gini gitu. Nah, zaman dulu juga apa banyak teman-teman kita yang menawarkan bisnis-bisnis seperti arisan tadi yang seperti Bu Nola jelaskan gitu ya, sehingga orang-orang ikut gitu ya investasi yang katanya untuk apa nama pertanian dan menghasilkan dalam waktu yang cepat, sehingga banyak dari rekan-rekan kita sendiri di RSAB gitu yang pada akhirnya menjadi korbannya. Itu yang pertama. Kemudian juga ada yang eh, menabung untuk umroh, tiba-tiba agen umrohnya itu nggak ada gitu ya. Nah, mungkin hal-hal yang kayak gini yang memerlukan informasi yang lebih panjang. Seperti saya juga pernah mengalami waktu dulu ikut investasi pendidikan gitu. Di awal-awal karena kita kan mungkin masih apa namanya idealis gitu ya, ingin mempersiapkan pendidikan untuk anak. Tiba-tiba saya ternyata tidak mampu membayarnya dan ketika kita hitung kalkulasi harusnya saya sudah mendapat 4 juta karena diambil pada belum waktunya, ternyata hanya sedikit yang kita dapatkan. Nah, mungkin pertanyaannya Ibu Nola, bagaimana gitu ya, atau apa saja yang misalnya simple kita bisa pelajari dalam waktu yang cepat dengan kesibukan yang banyak gitu ya untuk lebih melek tentang ekonomi ini gitu ya. Bu Nola, selain kajian seperti ini gitu ya, mungkin ada website yang harus kita pelajari atau mungkin yang lain-lainnya buku-buku sehingga kita tidak apa bisa freedom apa tadi finansial tadi yang ingin kita harapkan. Mungkin itu aja. Demikian Bu Nola. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Ya memang jadi teman-teman ya memang adanya WeGrow ini waktu Ibu DSPP bicara dengan saya, Ibu DSPP tidak memperkenankan saya untuk memberikan topik di luar finansial. Saya bilang saya banyak nih topik yang pengen saya presentasikan karena saya suka juga hal-hal yang lainnya. Tapi beliau mengatakan jangan Bu Nola ngomong finansial aja. Jadi apa namanya yang memang saya rasakan dari topik kita yang minggu lalu itu dari pertanyaan dan lain-lain gitu ya, saya merasakan ada manfaatnya di sini. Jadi memang teman-teman ya, kalau kita ngomong ilmu itu memang saya juga bisa bicara begini, saya lakukan begini karena di perjalanan karir saya yang hampir 30 tahun itu bukan di bidang kesehatan tapi di bidang keuangan. Memang tidak ada artinya tidak ada yang bisa secara cepat kita mau mempelajari ya. Artinya instan itu kita pelajari secara instan cepat terus kita langsung bisa gitu. Itu memang nggak ada ya. Saat ini mungkin saya belum bisa jawab nih pertanyaannya Bu ya. Karena misalnya buku apa yang harus disarankan, tapi nanti coba saya carikan ya. Kalau misalnya untuk buku-buku yang bagus untuk teman-teman belajar gitu ya, nanti itu coba saya carikan. Nah, namun kalau investasi namanya belajar, kita sekarang kan banyak sarana, kita bisa browsing, kita bisa apa gitu ya. Itu kita bisa dari browsing itu kita bisa tahu kok itu ilmu-ilmunya apa yang disampaikan, apa yang perlu diperhatikan dari berapa kita browsing itu nanti kita tahu kita harus kita harus misalnya apa yang kita harus ketahui ya, terutama misalnya saham dan lain-lain gitu. Nah itu memang bisa dicari nanti di browsing kalau kita browsing itu. Nah namun teman-teman seperti saya bilang tadi ya, yang sangat sulit sekali itu sebenarnya investasi itu adalah di saham
ya. Itu yang kita betul-betul harus belajar. Kapan kita mengeksekusi, kapan kita beli, kapan kita jual, kapan kita cut off. Aku aja nggak seneng gitu ya. Tapi pilihlah yang tadi saya sudah sampaikan yang aman ya. Kalau misalnya kayak reksadana, reksadana itu macam-macam, kita nggak harus juga. Di pertemuan lalu tuh kalau nggak salah aku juga udah kasih tips tuh ya. Reksadana yang bagus tuh pilihlah yang syariah gitu ya. Memang ini bukan sesuatu yang kita bisa pelajari dengan cepat, tapi seperti yang saya bilang tadi, mulailah sedikit-sedikit dari apa yang kita punya, lakukanlah dengan konsisten, ya, sehingga nanti kita akan dapat ilmunya, ya. Nah, terus yang kedua tadi, yang satu lagi yang terkait yang bodong tadi, ya, memang banyak sekali, ya Mbak ya. Baik itu teman, keluarga saya pun sendiri saya sudah wanti-wanti jangan investasi gitu, masih ada juga yang terbujuk gitu ya. Nggak mustahil nih kita sudah punya sesi seperti ini, besok ada lagi yang ketipu gitu ya. Jadi ikutilah apa yang tadi sudah saya sampaikan. Gimana sih kita ngeceknya ya? Jadi ada caranya kita ngeceknya seperti apa, dan juga biasanya tuh mereka tipe-tipenya seperti apa sih? Pokoknya kalau udah keuntungan besar, cepat, nah itu udah mesti hati-hati deh, gitu ya. Apalagi kalau minta uangnya ratusan juta, udah mendingan enggak gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Mbak Atik ya tadi ya, siapa? Oke, Baik, kita lanjut. terima kasih Bu Nola. Ya, oke, kita lanjut lagi. Kalau nggak ada yang resen dengan, masih ada waktu nggak nih? Masih ada ya? Masih Atau, ada, Bu. hah? Masih ada, Coba Ibu. kita lihat di chat ya. Baik. Dari Badinat, dari tim Tata Usaha dan Rumah Tangga. Selamat pagi, Bu Nola. Dalam perspektif manajemen keuangan keluarga, bagaimana menurut Ibu Nola prioritas antara akumulasi aset jangka panjang untuk investasi atau financial freedom dengan pemenuhan kebutuhan keluarga saat ini, khususnya dalam situasi inflasi dan kenaikan biaya pendidikan? Terima kasih. Iya, jadi gini Bu Nina, jadi kembali lagi ya, kita harus mulai dari bagaimana kita saat ini gitu ya, berapa pendapatan kita saat ini, berapa, terus kemudian bagaimana cara, kalau kita punya utang misalnya, kita ambil metode anggaran yang seperti apa. Kalau teman-teman masih ingat tuh ada komponen utang, bayar utang yang 40, 30, misalnya 10, 10, 10, nah 30-nya biasanya bayar utang, artinya ada sesuatu yang teman-teman sudah harus bayar misalnya gitu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana menentukan prioritas antara akumulasi aset jangka panjang dan akumulasi jangka panjang untuk investasi dengan kebutuhan keluarga saat ini. Jadi kembali lagi tadi, metode anggaran mana yang teman-teman ambil gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang nggak punya utang, bisa ambil metode 50 30-20 gitu. Tapi kalau punya utang bisa ambil yang metode 40-30-10-10. 40-30-10 itu 40 yang pengeluaran rutin, 30 yang utang, 10-nya bisa investasi, bisa tabungan, bisa satu lagi saya lupa apa. Terus kemudian 50-30-10 kalau nggak punya utang itu artinya pengeluaran saat ini, kemudian 30%-nya adalah kalau kita mau senang-senang, terus kemudian 10%-nya adalah untuk disisihkan ya. Tapi kalau kita nggak mau senang-senang, kita kurangin deh senang-senangnya, nggak mau 30%, saya mau sisihannya nyisihin yang untuk investasinya nggak 20%, tapi 30% ya silahkan aja gitu. Namun kebutuhan keluarga saat ini itu jadi artinya itu batasannya yang tadi itu sekitar 50% tadi itu. Tapi kalau sekarang ada inflasi, ada harus biaya pendidikan yang naik misalnya, artinya pengeluaran rutin kita kan bertambah, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya pengeluaran rutin kita bertambah, 50% ini nggak cukup, yang dikurangi apa? Yang dikurangi adalah senang-senangnya, yang 30%. Jadi misalnya Mbak tadi ambil 50, 30, 20 ya. Yang dikurangi 30-nya, 10-nya nggak boleh diganggu. Kenapa 10-nya nggak boleh diganggu? Itu tadi tips berinvestasi tadi adalah sisihkan bukan disisakan. Jadi artinya harus ada yang dikurangi.
mau ngurangin seneng-senengnya, atau pengeluarannya dilihat lagi, mungkin ada pengeluaran yang selama ini sebenarnya nggak perlu atau bisa dikurangi. Misalnya biasa belanja di supermarket, ya udah belanja di pasar sekarang, gitu. Kira-kira gitu ya. Mungkin itu bisa menjawab ya. Oke, selanjutnya. Baik Bu, karena beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh tim BRI di chat, di kolom chat. Kemudian karena keterbatasan waktu, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan direkap oleh tim Diklat dan mohon perkenan Ibu Nola untuk menjawab melalui SIPP e-learning RSABHK by Diklat RSAB Harapan Kita. Iya, ini juga saya yang pertemuan terakhir saya berjanji untuk jawab. Mohon maaf teman-teman itu dikerjakan, tapi ya gitu deh. Lagi kerjakan, nanti ada Bu Nola apa, nanti lagi dikerjakan, jadi belum selesai, tapi pasti akan saya sampaikan dari yang pertemuan lalu juga dan yang sekarang juga ya. Terima kasih Bu Nola. Iya. Untuk pemenang door prize dalam sesi hari ini adalah 3 orang, yaitu Mbak Cynthia dari tim kerja Diklat, kemudian Mbak Pradita dari ULP, dan Bu Atik dari Ruang Seruni. Cuma 2. Untuk berapa hadiah orang yang mana? Bukannya 3 ya? 3 orang Bu, 3 orang Bu, betul. Ya. Untuk hadiah door prize bisa diambil di tim Kerdiklat di extension 5126. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam sesi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat menjadi bekal untuk menentukan investasi yang aman dan keuntungan pada masing-masing pilihannya. Sampai jumpa di sesi We Grow berikutnya dan tetap semangat untuk terus belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Selamat pagi, terima kasih Bu Nola. Terima kasih Bu Nola. Terima kasih Bu Nola, terima kasih Mbak Okta. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri. Rumah sakit harapan kita, pusat kesehatan anak dan bunda. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan